Salam dan damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Marilah dengan penuh sukacita iman kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita lakukan Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat yang ke-8. Aku akan bersiul memanggil mereka, sebab aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Kita sambut nas pembimbing ini, kita lakukan Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita sadar bahwa kita telah berdosa kepadanya. Mari kita memohon pengampunannya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu. Tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 382, Ya Yesus terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita berdiri, kita menyambut berita anugerah Tuhan Allah. Sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia.
Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita dengarkan di persekutuan ibadah ini. Karena itu marilah kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Engkau telah memperkenankan kami berada di hadapan hadirat-Mu saat ini. Maka karuniakanlah pula roh hikmat kepada kami, karena firman-Mu akan kami dengar. Roh Kudus membimbing kami dan memberi kekuatan kepada kami, supaya kami hidup di dalam dan berdasarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu saat ini firman Tuhan bagi kita tersedia menurut Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus 1 ayat 14 sampai 20 begini bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika minggu yang lalu firman Tuhan yang diberitakan kepada kita berbicara tentang bagaimana Yesus memulai pelayanan dan memanggil murid-muridnya menurut Injil Yohanes, maka di saat ini pemberitaan firman masih juga berfokus pada berita bagaimana Yesus hadir memanggil murid-muridnya, dan kali ini kita akan membaca dan merenungkan menurut kesaksian Markus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perbedaan yang menyolok apa yang diberitakan Yohanes dan juga Markus dalam hal Yesus datang ke Galilea. Itu yang pertama. Bahwa kemudian sesudah Simon dan Andreas, Yesus memanggil Filipus, itu menurut Injil Yohanes. Tetapi menurut Injil Markus, saudara-saudara, hal yang sama adalah Yesus datang ke Galilea. Tetapi di sana ada penekanan bahwa Yesus datang setelah Yohanes ditangkap. Yohanes Pembaptis ditangkap, dan itu ternyata tidak membuat niat Yesus, keberanian Yesus menjadi hilang. Dia toh datang ke Galilea untuk memulai pelayanannya. Dan di sana saudara-saudara ada peristiwa di mana mengundang tanda tanya bagi banyak orang, tetapi bagi kita yang beriman ini adalah sebuah jawaban bagaimana Tuhan memanggil kita. Yesus menyusuri danau Galilea berjumpa dengan sekelompok nelayan. Ada 4 orang murid Yesus yang dipanggil di sana dan mengikut dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang ke Galilea, yang pasti adalah bahwa keadaan orang-orang yang mengikuti Yesus, juga pengikut Yohanes, sedang dalam ketakutan. Kenapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis ditangkap. Nanti cerita kemudian adalah bahwa Yohanes Pembaptis akan dibunuh, kepalanya dipenggal dan dihadiahi sebagai hadiah ulang tahun. Saudara-saudara, walaupun demikian, ada penangkapan terhadap diri Yohanes Pembaptis tidak membuat Yesus mengurungkan niatnya. Dia tetap datang ke Galilea. Karena apa? Sebagaimana yang ia beritakan dan dia serukan di sana adalah waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat,
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini waktu Tuhan. Sehingga kalau orang bertanya kenapa Yesus sampai datang di saat Yohanes baru ditangkap, ini waktu Tuhan. Dan itulah yang diserukan oleh Yesus di Galilea pada kala itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam kesaksian Alkitab saat ini ada dua bagian. Yang pertama bagaimana Yesus datang ke Galilea dan apa yang diserukannya. Kemudian dia menyusuri Danau Galilea dan berjumpa yang pertama dengan Simon dan Andreas. Saudara-saudara, ketika Yesus datang ke tempat ini, kedua orang ini lagi sibuk-sibuknya melakukan pekerjaannya. Ditekankan dalam kesaksian Alkitab karena mereka adalah penjala ikan. Ini pekerjaan tetap mereka. Mereka bukan orang-orang pengangguran yang tidak berguna. Mereka adalah orang yang punya identitas. Mereka adalah murid-murid yang punya pekerjaan tetap, hidup sebagai nelayan atau penjala ikan di Danau Galilea. Saudara-saudara, sama halnya bagaimana kesaksian Alkitab di minggu yang lalu ketika Yesus memanggil Filipus, ikutlah aku, dan tidak ada tanda tanya dan tidak ada percakapan, tidak ada tawar-menawar, hal itu langsung dilakukan. Ini juga terjadi di Danau Galilea. Ketika Simon dan Andreas dipanggil oleh Tuhan, sedang sibuk memperbaiki jalannya, mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Selanjutnya saudara-saudara, sebagaimana kesaksian Alkitab tadi bahwa di Danau Galilea ini juga ada dua orang anak Zebedeus yang sedang membantu ayahnya bersama dengan orang-orang ubahannya. Sepertinya ayahnya ini adalah seorang saudagar nelayan, pemilik kapal yang mempekerjakan banyak orang. Dan Yesus melihat kedua anak Zebedeus ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka juga dipanggil, dan saat yang sama ketika panggilan itu terdengar, kedua orang ini serta-merta meninggalkan ayahnya, meninggalkan Danau Galilea itu, mereka mengikut Yesus. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Apa yang terjadi sebenarnya dengan panggilan Tuhan Yesus ini? Apa sesungguhnya yang terkandung dalam panggilan Tuhan Yesus ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi ketika kita hanya mengandalkan logika kita sendiri, pastilah hal yang dilakukan Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus ini sulit terjadi. Pasti ada banyak tanda tanya ketika kita punya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita sudah punya kehidupan yang sungguh kita nikmati sebagaimanapun adanya. Tapi ketika ada panggilan, tidak mudah bagi kita untuk serta-merta meninggalkan semuanya. Apa sesungguhnya yang mau disampaikan kepada kita melalui kesaksian Alkitab ini? Kenapa Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes serta-merta meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus? Ada apa dengan Tuhan Yesus yang memanggil? Saudara-saudara, satu jawaban iman yang tidak bisa hilang dan tidak bisa kita tawar-tawar adalah semua panggilan Tuhan memiliki kuasa ilahi. Panggilan Tuhan memiliki kuasa ilahi. Disinilah saudara-saudara, semua tanda tanya, semua alasan, semua pertimbangan akan dihancurkan ketika kita mengimani ada kuasa dalam setiap panggilan. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara pernah dan akan mengalaminya. Ada kuasa Allah dalam setiap panggilannya. Itulah yang terjadi dalam pemanggilan murid-murid oleh Yesus di Danau Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Yesus harus mengumpulkan murid-murid? Bukankah Yesus dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan atau tanpa ada murid-murid? Bisa. Tetapi saudara-saudara, yang mau Tuhan Yesus
sampaikan kepada dunia ini adalah bahwa ada orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang dikuduskannya, diberinya kuasa dan diutusnya. Supaya dengan demikian tercipta suasana hidup seperti kehidupan dalam kerajaan Allah. Seruan Yesus ketika datang di Galilea adalah waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu Tuhan sendiri. Tidak ada yang dapat memprediksi dan tidak ada yang dapat mengukur waktu Tuhan. Itulah sebabnya hanya Yesus kemudian ketika dia datang ke Galilea yang mengumandangkan kalimat ini. Waktunya telah genap. Waktu siapa? Waktu Tuhan untuk menyatakan kuasa dan karya keselamatan ke dalam dunia ini sudah genap. Tidak bisa lagi diulur-ulur dan tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun, termasuk oleh ancaman di penangkapan Yohanes Pembaptis. Kerajaan Allah sudah dekat, artinya yaitu bahwa kehendak Allah sudah harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tidak bisa tidak, waktunya sudah dekat dan tidak lagi ada waktu yang diulur-ulur untuk menyatakannya. Saudara-saudara, pemanggilan Yesus atas murid-murid yang didahului dengan dikumandangkannya waktu Tuhan telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Di sana ada juga seruan ajakan supaya setiap orang bertobat dan percaya kepada Injil. Dan inilah sesungguhnya yang mau disampaikan dan dinyatakan Yesus di dalam kehidupan murid-murid yang dipanggilnya, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi setiap orang yang kemudian menjadi percaya, dipanggil oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita renungkan di perjuangan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu kita mesti meyakini bahwa saudara dan saya, kita sekalian telah dipanggil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya, adalah murid-murid Tuhan yang selalu mendengar, setia dan taat kepadanya. 3 hal menjadi pokok perenungan kita hari ini bagi kehidupan setiap orang yang percaya, untuk direnungkan, untuk diperjuangkan, dilakukan terus-menerus. Yang pertama, berdasarkan seruan Tuhan Yesus, pertobatan adalah tindakan yang pertama-tama yang harus terjadi dalam setiap diri manusia yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pantas dan layak disebut murid Tuhan Yesus tanpa didahului dengan pertobatan. Pertobatan adalah meninggalkan kehidupan yang lama, memasuki kehidupan di dalam Yesus Kristus, hidup baru. Pertobatan adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh setiap orang untuk menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan yang diimaninya. Dalam hal ini kepada Yesus Kristus diletakkan semua segenap kehidupan, dan tidak lagi mau kembali ke dalam dosa-dosa yang lalu. Itu pertobatan. Selanjutnya yang kedua, saudara-saudara, ketika seseorang telah meninggalkan semua perbuatan dosa dengan sadar menyerahkan hidup kepada Tuhan Allah secara total, maka Yesus katakan percayalah kepada Injil. Kata Injil yang dimaksud, saudara-saudara, bukan buku Injil, kala itu belum ada buku, tapi Injil atau Evangelion, yaitu kabar sukacita ilahi. Percayalah kepada kabar sukacita ilahi. Apa isi kabar sukacita ilahi? Apa isi Injil yang harus kita percaya? Yang harus kita percaya adalah bahwa Yesus Kristus telah datang menyelamatkan kita, menganugerahkan kehidupan kekal. Ini Injil. Keselamatan telah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu harus kita percayai. Dan Injil itu, kabar sukacita itu adalah Yesus sendiri. Itu berarti percaya kepada Injil adalah percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan.
Yang ketiga, saudara-saudara, sebagai orang-orang milik kepunyaan Tuhan yang telah dipanggil, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak mengikut Kristus. Mengikut Kristus adalah tindakan sebagai bukti dan wujud nyata percaya kepada Injil. Tidak ada seorang pun yang dapat mengikut Tuhan tanpa menyerahkan kehidupannya dalam kepercayaan kepada Yesus. Pertobatan, percaya kepada Injil, mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, pikiran, bahkan segenap totalitas hidup adalah tindakan setiap murid yang telah dipanggil oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah Simon, Andreas, apakah Yakobus dan Yohanes kelaparan ketika mereka meninggalkan kehidupan mereka? Apakah mereka menjadi orang yang tidak berguna? Saudara-saudara, mereka lebih berguna bagi orang banyak. Mereka dipakai oleh Tuhan Allah memberitakan kabar sukacita, membawa orang untuk bertobat, menyerahkan dan meletakkan hidup mereka kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada diri murid-murid yang dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, karena kita telah dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, maka apapun kondisi dan situasi kehidupan dan bagaimanapun warna kehidupan kita jalani, kita harus hidup dalam sukacita ilahi. Percayalah kepada Injil berarti hidup dalam sukacita ilahi. Kalau seseorang telah melakukan pertobatan, memberi dirinya kepada Tuhan Allah, meletakkan segenap kehidupannya kepada Tuhan, itu berarti tidak bisa tidak, dia harus hidup dalam sukacita ilahi. Hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah keselamatan itu. Dan selanjutnya, ketika itu terjadi dan dinikmati, dia harus terus berjuang untuk mengikut Yesus sampai pada kesudahannya. Di sanalah terletak kesuksesan berimannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak bentuk panggilan Tuhan atas kita di kehidupan ini. Sampai hari ini pun sebenarnya semua kita tetap dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita harus jujur, kita sering tidak peka mendengar. Ketika kita harus memilih dalam perjuangan dan dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, kita tidak peka mendengar panggilan Tuhan, padahal kita dipanggilnya untuk berjalan di dalam sukacita, di dalam kesuksesan kebenaran. Demikian juga dalam perjumpaan kita dengan orang lain, dalam hidup rumah tangga kita, dalam peristiwa dunia kita dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Panggilan Tuhan adalah panggilan yang penuh kuasa. Harusnya ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara, jika saudara dan saya hari ini tetap Tuhan panggil, maka dengarlah dia, bertobatlah, percayalah kepada Injil, ikutilah dia. Pasti sukacita ilahi mewarnai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang memberkati kita. Kita lakukan Kidung Jemaat 376. Ikut dikau saja Tuhan. Selamat dan sentosa hanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekalian berdiri. Bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad. Dan yang ada di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita iman kita bersyukur memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk pujian kita memuliakan namanya. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11b sampai 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita serahkan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu. Kepadamu lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan ini. Sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkati kami, agar mampu dan sedia menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Demi Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 303 bagian A, pujilah Halik semesta. Sumber segala kurnia,
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari satukan hati di dalam iman, kita masuk dalam doa umum. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kepadamu-lah pujian dan syukur kami panjatkan. Kami sudah menikmati kasih setiamu, bahwa ketika panggilanmu nyata atas kami, sungguh pemeliharaanmu juga mewarnai hidup kami. Firman-Mu telah menjadi bagian kami di persekutuan ini. Oleh panggilan-Mu kami boleh menikmati hadirat-Mu. Firman-Mu Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah keselamatan kami yang telah memanggil kami. Kami milik kepunyaan-Mu. Kami murid-murid-Mu. Karena itu kami mendengar. Ya Bapa di sorga, mampukan kami hidup senantiasa dalam pertobatan. Tegakkan kami supaya kami tetap percaya kepada Injil. Dan beri kami kekuatan agar menjadi murid-murid yang setia mengikut Engkau. Bapa, terima kasih atas kemurahan-Mu. Karena sungguh adalah kasih karunia bagi kami menjadi milik kepunyaan-Mu, sebab ada jaminan bagi kami menjalani kehidupan ini dengan pasti. Masa depan kami tersedia oleh Tuhan, dan masa depan itu adalah damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan Allah, oleh kekuatan yang Kau anugerahkan, kami menjadi pribadi-pribadi yang bersaksi, yang rela meninggalkan segala kepentingan diri sendiri demi kemuliaan-Mu dan kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kerajaan Tuhan adalah yang tersempurna, maka kami mau hidup di dalam panggilan-Mu. Terima kasih atas berkat, kasih karunia, kasih setia Tuhan bagi kami yang telah dimampukan menjalani hari-hari hidup lewat karya kami, lewat pekerjaan, pengabdian, tanggung jawab, tugas, bahkan usaha upaya kami. Ketika hari baru akan kami sambut dan kami pandang masa depan, kami tetap menggantungkan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menuntun kami, anak-anak-Mu ini, murid-murid-Mu, tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami diwarnai dengan berkat dan kasih karunia, sehingga di mana kami berjumpa dengan tantangan, kami akan tetap dibuat kuat oleh Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan ancaman, kami tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, sebagai persekutuan jemaat di GPD Koinonia Palu, kuasa kasih-Mu lah yang kami mohon supaya berlaku atas setiap pribadi, dari anak-anak balita sampai orang tua lanjut usia. Setiap rumah tangga dalam peran suami, istri, anak-anak dan orang tua. Tuhan, mampukan kami semua menjadi murid yang terus mendengar, terus hidup dalam pertobatan dan menaruh percaya kepada Tuhan. Bahkan hidup kami sepenuhnya kami serahkan, dipimpin dan dibentuk oleh Tuhan Allah. Kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan akan lengkapi sukacita mereka dan sempurnakan syukur mereka. Demikian pula Tuhan, kami menadahkan tangan memohon kasih-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit. Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan akan tumbuhkan terus semangat iman, kesembuhan yang daripada-Mu tetap mereka rindukan, dan berkenanlah Tuhan mengaruniakannya. Mereka yang terpapar COVID-19, Engkau beri kekuatan, yakinkan mereka bersama Tuhan, semua mereka dapat lewati. Maka ajar mereka meletakkan hidup mereka seutuh-utuhnya ke dalam kuasa kasih. Berkati pula mereka yang harus mengisolasi diri dan terisolasi dimanapun mereka berada oleh pandemi COVID-19 ini. Berkati semua kami Tuhan, dalam pergumulan kami masing-masing. Engkau bawa kami berjalan di dalam terang kasih-Mu yang penuh harapan. Ya Bapa di sorga, persekutuan jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini adalah milik kepunyaan-Mu, kuasa-Mu yang nyata atas kami semua.
Demikian juga kami pelayan-pelayan-Mu majelis jemaat. Semua perangkat pelayanan Engkau akan terus mengingatkan kami akan jati diri kami sebagai murid-murid-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini harus tinggal di tenda-tenda pengungsian karena bencana alam. Tuhan Allah, tolong hiburkan mereka dengan cara dan waktu Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap juga bersyukur di dalam suasana hidup yang demikian. Dan kami pun, Engkau tolong kami supaya boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, kepadamu-lah kami serahkan seluruh rencana kehidupan kami. Kami adalah murid-murid-Mu. Kami hanya mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berserah. Tuhan telah memanggil kami, maka bentuklah kami Tuhan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dan bawa kami, utus kami kemanapun Tuhan kehendaki. Karena kami percaya dan memegang teguh janji-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami. Ini doa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Nyanyian penutup dalam ibadah kita lakukan pujian Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakat. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan kita duduk kembali dalam saat teduh, mengakhiri seluruh ibadah kita saat ini. Marilah kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing dalam hati kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, atas nama majelis jemaat, seluruh perangkat pelayanan kami ucapkan selamat hari Minggu. Teruslah menjadi murid yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga